Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips agar pinjol ini tidak menyebar data pribadi kalian, atau tips agar data kalian tidak disebar oleh pinjol ya teman-teman. Nah, masalah seperti ini biasanya terjadi buat kalian yang sedang gagal bayar atau sedang telat bayar, dan kalian pasti akan menemukan ancaman-ancaman dari pinjol bahwa akan sebar data lah, akan menyalahgunakan data kalian lah. Itu banyak sekali ancaman, dan kalau kalian ini pinjam di aplikasi pinjol legal, dan kemungkinan ini kecil terjadi, tapi kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, hal ini sangat mungkin terjadi. Jadi buat kalian yang pinjol di pinjol legal, itu tenang saja, ini sangat gampang untuk mengatasinya teman-teman. Nah, buat kalian yang di pinjol ilegal, kalian tonton video ini sampai akhir, karena nanti saya akan menjelaskan juga apa resikonya dan bagaimana tips untuk menghalangi agar data kalian tidak disebar. Oke, sekarang kita akan bahas dulu latar belakangnya ya teman-teman ya. Nah, pinjol itu sebenarnya dilarang keras untuk menyebarkan data, dan kalau mereka nekat menyebarkan data, itu mereka kena dua pasal. Yang pertama adalah pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu tentang administrasi kependudukan teman-teman. Jadi mereka sebar foto kalian pegang KTP, sebar KTP kalian, itu sudah termasuk pelanggaran teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau biasa kalian kenal dengan UU ITE ya teman-teman. Nah, di situ juga disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga teman-teman, yaitu pasal 29 UU ITE juga membahas tentang terkait hal ini. Nah, misal kalian diancam oleh pinjol legal bahwa kalian digertak nih, diancam bahwa data kalian akan disebar kalau kalian nggak bayar. Nah, kalian tinggal balas aja WA-nya, kalian kasihlah seluruh undang-undang dan pasal yang saya lampirkan ini. Nah, kasih aja ke WA. Nah, di situ pasti mereka mikir, wah, kalian ini nggak bisa diancam begitu saja, karena kalian termasuk salah satu orang yang ngerti hukum. Nah, kita pinter-pinteran aja teman-teman. Kita pinter-pinteran bagaimana cara kita terlihat tidak takut dan terlihat mendominasi dibandingkan DC pinjol ini. Yang memang kita ini salah karena kita berhutang dan kita tidak bisa membayar. Tapi namanya musibah dan lain sebagainya itu kan kita tahu ya, kecuali kalian memang dengan sengaja nggak bayar hutang, ya itu beda lagi. Tapi kalau kalian nggak mampu, nah jangan mau kalian diinjak-injak seperti ini teman-teman. Jadi kalian tetap fokus aja usaha untuk membayar hutang kalian, dibanding kalian harus stres memikirkan ancaman dan memikirkan teror dari mereka. Nah, kalau kalian stres dan memikirkan teror dari mereka, gimana kalian bisa bekerja dengan tenang? Gimana kalian bisa mengumpulkan uang untuk bayar hutang kalian? Intinya di sini adalah kita mencari cara solusi gimana kita bisa fokus mencari uang untuk menyelesaikan utang-utang kita itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips-tips berikutnya teman-teman ya. Sekarang tips yang pertama adalah kalian benar-benar hilangkan kemauan atau niatan untuk melakukan pinjol di pinjol ilegal. Karena kalau udah pinjol ilegal, jelas mereka aja udah melanggar hukum. Kalian ancam dengan undang-undang apapun, itu pun mereka nggak bakal takut, karena pada dasarnya mereka ini dari awal sudah melanggar hukum teman-teman. Jadi mereka ini bisa dengan seenaknya. Dan kalau pinjol ilegal itu, kalau kalian tahu di aplikasinya itu sudah meminta izin ke kalian kan untuk mengambil foto kontak pribadi kalian yang ada di HP dan lain sebagainya. Dan di sini biasanya dimanfaatkan mereka untuk disebar data. Kalau kalian ada data-data pribadi atau foto-foto pribadi yang sensitif yang mereka temukan di HP kalian, itu akan dijadikan bahan ancaman untuk ke kalian teman-teman. Banyak juga kasus yang fotonya diedit-edit jadi gambar dewasa dan akan disebarkan ke medsosnya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menakutkan ya buat sebagian orang, karena meskipun bukan diri kalian sendiri yang ada di foto dewasa itu, tapi kan kalian akan capek menjelaskan ke orang-orang yang disebarkan foto kalian itu, akan capek menjelaskan bahwa itu bukan kalian. Nah, bahayanya lagi karena editan mereka itu rapi dan memang seakan-akan jadi diri kalian teman-teman. Nah, sekarang tips yang kedua ya, kalian harus bayar sesuai jatuh tempo ya. Ini terlepas dari kemampuan kalian ya. Jangan ditunda-tunda. Jika kalian punya rezeki, kalian langsung bayarkan biar kalian terhindar dari masalah ini teman-teman. Nah, kemudian jangan berikan akses kontak atau file pribadi di HP kalian. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di pinjol ilegal itu kan begitu kalian install, langsung ada perintah, ada informasi, boleh nggak meminta izin akses ke kontak, meminta izin akses ke galeri, meminta izin akses ke file dan lain sebagainya. Nah, ini kalian tolak dan kalian uninstall langsung aplikasinya. Nah, kemudian kalau memang terjadi dan hal ini tidak bisa kalian bendung, nah kalian bisa melaporkan hal ini ke polisi. Maupun pinjol ilegal ataupun mau legal, kalian tetap bisa melaporkan hal ini ke polisi teman-teman.
Nah, kemudian selanjutnya kalau memang ini adalah aplikasi yang legal dan masih melakukan hal itu, kalian tetap bisa melaporkan ke OJK ya. Nah, di OJK ini kalian bisa email ke humas@ojk.go.id atau WhatsApp di 081 157 157 157. Kalian WA aja di situ dan kalian keluhkan masalah kalian dan ancaman-ancaman, dan kalian kirimkan lampiran-lampiran bukti yang menunjukkan bahwa ada ancaman untuk penyebaran data di pinjol legal tersebut. Jadi biar OJK mengusut, dan jika mereka ini beneran menyebarkan data kalian, jadi biar OJK bisa memblokir atau mencabut izin mereka. Nah, kalau mereka izinnya dicabut, otomatis mereka ini menjadi pinjol ilegal. Nah, kalau sudah menjadi pinjol ilegal, hutang kalian udah dianggap lunas lah. Kalian nggak perlu bayar-bayar lagi, karena kalau kalian nggak bayar pun ini otomatis kalian nggak akan kena BI checking, teman-teman. Jadi nggak akan ada masalah hukum ke kalian. Nah, yang jelas ya mungkin ya kita memang harus bayar hutang, tapi kalau mereka sudah melakukan tindakan seperti itu ya mau nggak mau kita akan ancam aja balik ke mereka. Kalau mereka tetap nekat menyebar data, kalian akan membuat hutang ini lunas gitu aja. Kalian anggap hutang ini lunas karena itu sebagai ganti rugi bahwa kalian mendapatkan kerugian nama baik, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau data kalian ini sudah tersedot atau sudah diambil oleh pinjol ilegal? Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian langsung siap-siap untuk membroadcast message kepada orang-orang seluruh nomor yang ada di kontak kalian. Kalian bilang aja ke mereka bahwa kalian terkena musibah, kalian dihack atau apa yang menyebabkan kalian punya masalah dengan pinjol ilegal, di mana nanti pinjol ilegal ini sudah mengambil data kalian dan menghack seluruh HP kalian, data kalian, dan nanti orang-orang di kontak kalian ini kalian informasikan bahwa mereka akan dihubungi oleh DC pinjol ilegal ini dan akan membicarakan hal-hal yang tidak baik dari diri saya dan akan melakukan penipuan kepada kalian semua. Jadi kalian sarankan ke mereka untuk memblokir semua orang yang mencoba menghubungi mereka yang mengatasnamakan DC pinjol dan ada masalah dengan kalian. Nah, itu kalian minta tolong ke mereka untuk mengabaikannya saja atau lebih baik diblok saja. Nah, dengan itu masalah udah kelar, teman-teman ya. Jadi kalau kalian bisa bergerak lebih cepat, nah otomatis setelah kalian mengirim broadcast message ini dan teman kalian sudah baca, nah ketika teman kalian ini mendapat WA atau dihubungi dari DC pinjol yang tadi itu, nah otomatis teman kalian ini langsung mengabaikannya dan langsung memblokir kontak itu, teman-teman. Nah, ini enaknya, jadi foto kalian ini nggak bakal atau nggak sempat disebar ke mereka, karena mereka ini DC ini nggak langsung menyebar foto kalian atau menyebar data kalian, nggak kok. Mereka pasti ada intro dulu mengenalkan bahwa kalian ini bahwa dia sedang bermasalah dengan kalian atas nama kalian dan kalian punya hutang sekian. Nah, ini kalian sedang bermasalah. Nah, pertama kali mereka pasti mengirim itu dulu. Nah, baru mereka akan menyebarkan data-data pribadi kalian atau aib-aib kalian itu setelah proses itu terjadi. Nah, makanya lebih baik kalian informasikan ke seluruh kontak-kontak kalian untuk langsung blok atau mengabaikannya saja. Jadi begitu mereka dapat WA pertama kali, mereka langsung blok dan DC pinjol ini nggak bisa menghubungi mereka lagi, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga tips cara menghadapi atau menghindari data pribadi kalian disebar oleh pinjol semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa lebih prepare lagi dan tidak tertipu ancaman-ancaman dari DC pinjol lapangan itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.